Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah. Saya mahasiswa kampus Polbangtan Medan. Saya kali ini akan melampirkan video yaitu tahapan seleksi benih kelapa sawit di pembibitan. Nah, kali ini mari kita lihat videonya. Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang seleksi di main nursery atau pembibitan yang sudah besar. Ketika kita menggunakan double state, ada istilah main nursery, adalah harus apa? Kita ada pembibitan yang tahap kedua, yaitu dengan menggunakan polybag yang besar. Nah, seleksi ini akan menentukan kualitas dari bibit kelapa sawit yang akan kita tanam di lapangan. Maka seorang planter ataupun para petani itu tidak ada kata kasihan, oh sayang sekali, itu nggak ada. Karena seleksi adalah seleksi. Ketika bibit itu sudah tidak layak untuk kita tanam, maka jangan kita coba-coba tanam. Karena ketidaklayakan bibit yang kita seleksi atau ketidaklayakan bibit ini bukan berarti bahwa dia tidak berbuah. Dia mampu berbuah. Misalnya ada internodet pendek, ada internodet panjang, itu berbuah. Namun bahwa pada prinsipnya bahwa dia berbuah namun tidak optimal. Ya, artinya ngapain kita harus kita mupuk sama tapi mendapatkan jumlah produksi yang berbeda. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan review bibit-bibit yang yang masuk ke dalam kategori afkir di main nursery atau di pembibitan besar ini. Simak videonya secara lengkap karena nanti ada pembahasannya. Dan sekali lagi kalau pengen diskusi kepada The Brondol silakan saja di WhatsApp aja di nomor di kita ini, silakan saja. Kalau bisa agak malam karena kami juga bekerja, maka silakan malam saja. Nanti gini. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Bibit yang pertama berkaitan dengan seleksi di main nursery. Berikut adalah bibit yang afkir karena dia dalam kondisi flat top, di mana dia memiliki pucuk pelepah yang hampir sama. Jadi ini akan melambangkan juga nanti ketika dia sudah dewasa, maka dia termasuk afkir karena dia adalah flat top ini seperti ini. Yang kedua, ini adalah kondisinya bibit karena penyakit Crohn disease. Bahwa Crohn disease ini dia tidak akan bisa sembuh kalau sudah terserang di sini. Standar di main nursery bahwa tetap dia akan kita musnahkan kan kondisi ini. Untuk seleksi bibit yang ketiga di main nursery adalah ini. Kondisinya adalah terserang penyakit Culfularia parah, di mana kondisi yang lain, tanaman-tanaman yang lain itu sudah sembuh, ternyata dia nggak sembuh. Maka harusnya kita isolasi ini dan kita lakukan treatmentnya, tapi juga tidak sembuh. Sehingga kalau dia tidak sembuh sudah di treatment, ada kemungkinan bahwa dia sangat resisten atau mudah terjangkit penyakit. Jadi salah satu bibit yang harus kita musnahkan adalah bibit seperti ini. Bibit yang rentan terhadap penyakit Culfularia ini. Di mana yang lain dia bisa sembuh, yang ini tidak bisa sembuh. Untuk bibit yang selanjutnya, ini adalah bibit juvenil yang kambuh kembali. Artinya bahwa ini termasuk bibit yang afkir karena dia termasuk dalam kategori juvenil, di mana juvenil ini sudah kita treatment juga, tapi dia tidak sembuh. Padahal kalau juvenil ini, kalau memang ingin membedakan juvenil atau tidak, maka kita bisa menggunakan treatmentnya. Karena kondisi juvenil di mana daun tidak membuka seperti ini, ada kemungkinan bahwa dia juga stres air. Kalau stres air, maka bisa ditreatment dengan ditambahi dengan air. Sekali lagi bahwa di bibitan adalah 2-3 liter per hari kebutuhan airnya. Namun kalau bagi para petani, bisa juga digunakan untuk memecah daunnya, misalnya seperti ini, yang seperti ini. Jika ingin memecah daunnya dan membuktikan bahwa dia juvenil atau tidak, maka Anda bapak-bapak semuanya bisa menggunakan campuran Ajinomoto ataupun Sasa ataupun Masako, yang penting adalah monosodium glutamat. Sedikit saja ditambahkan, kemudian ditampurkan ke dalam polybag sininya, dicampurkan ke sininya dalam waktu kurun 2 minggu. Kalau dia tidak pecah, maka itu juvenil. Silakan saja di treatment. Nah, ini bibit afkir yang selanjutnya, bahwa bibit afkir ini disebabkan karena dia memiliki pertumbuhan yang lebih besar daripada yang lainnya, dan ada sedikit kurang normal di dalam pertumbuhan daun dan batangnya. Dan ini termasuk bibitnya paling besar di antara yang lain. Maka ini menjadi pengamatan pertama yang nanti akan diafkirkan di akhir cerita sebelum kita pindahkan ke lapangan. Ini masuk ke dalam kategori pohon giant atau tanaman atau bibit raksasa ini. Kita bisa lihat di sini bonggolnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bibit afkir yang selanjutnya adalah bahwa dia dalam kondisi yang kerdil, di mana pertumbuhannya sangat tidak normal dan tertinggal jauh dari teman-temannya. Walaupun sudah ditreatment, dipupuk sama, diberikan kebutuhan airnya juga sama, tapi dia pertumbuhannya tidak ada pertumbuhan apapun. Maka kita sisihkan sebelum nanti kita diafirkan terakhir adalah bahwa ini termasuk kategori kerdil.